Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah metode penelitian. Di sini kelompok kami akan membahas materi tentang desain penelitian dengan metode kualitatif. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada saudara Fadila, yang kedua ada saudara Muhammad Sahril, yang ketiga ada saya sendiri Naila Hana, kemudian ada saudari Sabrina Kaila Putri. Pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama karakteristik penelitian, yang kedua desain penelitian kualitatif, yang ketiga peran dan reflektivitas peneliti, yang keempat prosedur pengumpulan data, yang kelima prosedur penyimpanan data. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian kualitatif. Karakteristik kualitatif memiliki karakteristik yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Apa saja? Yang pertama itu fokus pada makna dan pemahaman. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami interpretasi dan pengalaman individu atau kelompok terhadap suatu fenomena dan berusaha untuk menggali secara mendalam perspektif partisipan. 2. Data bersifat deskriptif yang dikumpulkan berupa kata kalimat analisis gambar atau dokumen, bukan angka yang dianalisis secara deskriptif interpretatif. Yang ketiga, proses penelitian fleksibel dan dinamis. Desain penelitian dapat berkembang dan berubah seiring dengan pengumpulan data dan pengalaman peneliti dan bersifat adaptif, responsif terhadap situasi yang muncul di lapangan. 4. Peneliti sebagai instrumen utama. Peneliti berperan aktif dalam pengumpulan dan analisis data. Peneliti harus memiliki kemampuan untuk membangun baik dengan partisipan dan memahami konteks penelitian. Baik, sekarang yang kelima. Yang kelima itu adalah konsep penelitian kualitatif, memperhatikan konteks sosial, budaya, dan historis dari fenomena yang diteliti, memberikan makna dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap data. 6. Sifat dari penelitian kualitatif biasanya menggunakan pola berpikir induktif, yang artinya peneliti memulai dengan mengumpulkan data dan mengembangkan teori atau kesimpulan. 7. Menggunakan perspektif partisipan. Penelitian kualitatif sangat menghargai dan perspektif dari partisipan yang terlibat dalam penelitian. Kemudian ada materi yang kedua yaitu adalah desain penelitian kualitatif. Desain penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari desain penelitian kuantitatif. Dan ada pun beberapa aspek penting dalam desain penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu fleksibel dan emergent. Desain penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan dapat berkembang seiring dengan pengumpulan data. Peneliti tidak terpaku pada rencana yang kaku, tetapi terbuka terhadap perubahan dan penyesuaian berdasarkan temuan di lapangan. Desain ini bersifat emergent, yang berarti dapat muncul dan berkembang selama proses penelitian. Yang kedua itu ada holistik dan kontekstual. Penelitian kualitatif berusaha memahami fenomena secara holistik, yaitu dalam keseluruhan konteksnya, mau konteks sosial, budaya, dan historis, yang sangat penting dalam memahami makna dan interpretasi data. Kemudian yang ketiga ada interpretatif. Peneliti berperan aktif dalam menginterpretasikan data dan memberikan makna terhadap temuan penelitian. Interpretasi ini didasarkan pada perspektif partisipan dan konteks penelitian. Yang keempat itu ada induktif. Penelitian kualitatif umumnya menggunakan pendekatan induktif, yaitu memulai dengan pengumpulan data dan kemudian mengembangkan pola, tema, atau teori. Kemudian di sini juga jenis-jenis desain penelitian kualitatif. Yang pertama ada studi kasus. Dengan mendalam dan detail tentang individu, kelompok, atau peristiwa tertentu bertujuan untuk memahami kompleksitas dan kekhasan kasus tersebut. Kemudian yang kedua ada etnografi, mempelajari budaya dan praktik suatu kelompok masyarakat dalam konteks alamiah.
peneliti seringkali terlibat langsung dalam kehidupan kelompok tersebut atau observasi partisipan. Yang ketiga ada fenomenologi, itu mengeksplorasi pengalaman subjektif individu terhadap suatu fenomena. Ini bertujuan untuk memahami esensi dan makna pengalaman tersebut. Yang keempat itu ada teori dasar atau grounded theory. Mengembangkan teori berdasarkan data yang dikumpulkan secara sistematis. Proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara simultan. Yang kelima yaitu ada naratif. Fokus pada cerita atau narasi individu untuk memahami pengalaman mereka. Peneliti menganalisis struktur dan isi narasi untuk mendapatkan wawasan. Kemudian selanjutnya ada elemen-elemen desain penelitian kualitatif. Yang pertama itu ada pemilihan partisipan, yang kedua pengumpulan data, dan yang ketiga analisis data. Oke, selanjutnya ada peran peneliti. Nah, di sini ada 7 peran ya. Yang pertama itu untuk mencari dan mengembangkan pengetahuan. Tujuannya untuk menemukan teori dan konsep baru. Yang kedua, untuk mengembangkan inovasi dan teknologi. Tujuannya untuk menciptakan produk inovatif dan efisien. Yang ketiga, untuk menjaga etika dan kualitas ilmiah. Tujuannya untuk memastikan penelitian valid, transparan, dan etis. Yang keempat, untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah. Tujuannya untuk memberikan solusi berbasis dengan data. Yang kelima itu ada menyebarkan ilmu pengetahuan. Tujuannya untuk publikasi jurnal, konferensi, dan sebagainya. Yang keenam ada untuk mengembangkan sumber daya manusia. Tujuannya untuk membimbing generasi peneliti berikutnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh itu ada untuk menyediakan bukti untuk keputusan. Tujuannya untuk mendukung kebijakan publik, ekonomi, serta sebagainya. Oke, next slide berikutnya ada reflektivitas peneliti. Apa sih reflektivitas peneliti itu? Oke, mulai dari definisi atau pengertiannya dulu. Reflektivitas peneliti adalah kesadaran krisis terhadap pengaruh posisi, nilai, dan pengalaman dalam penelitian. Terus juga mengapa reflektivitas itu penting? Karena yang pertama itu untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas penelitian. Nah, yang kedua itu untuk mengurangi bias yang tidak disadari. Yang ketiga itu untuk memastikan penelitian lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, terus juga ada apa aja sih aspek reflektivitas peneliti itu? Nah, yang pertama itu untuk kesadaran diri. Kedua untuk hubungan dengan partisipan. Yang ketiga itu posisi dalam konteks penelitian. Yang keempat refleksi terhadap metodologi. Yang kelima itu untuk pencatatan atau juga transparansi. Dan yang keenam itu dampak terhadap hasil. Selanjutnya yaitu prosedur pengumpulan data metode kualitatif. Langkah pertama adalah menentukan fokus dan tujuan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, kita meneliti fenomena secara mendalam. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang dibuat harus terbuka dan fleksibel, sehingga memungkinkan eksplorasi yang luas. Yang kedua, menentukan sumber data. Dalam penelitian kualitatif, data dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari partisipan melalui wawancara, observasi, dan diskusi kelompok atau focus group discussion. Yang kedua ada data sekunder, yaitu data yang bersumber dari dokumen, arsip, jurnal, atau sumber lainnya yang relevan. Yang ketiga, memilih teknik pengumpulan data. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam pengumpulan data kualitatif. Yang pertama ada observasi, yaitu mengamati langsung perilaku atau situasi narasumbernya. Yang kedua, wawancara mendalam, dilakukan untuk menggali informasi langsung dari partisipan. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dari dokumen, foto, video, atau rekaman. Yang keempat, ada diskusi kelompok terarah atau focus group discussion yang melibatkan beberapa partisipan dalam satu diskusi untuk memperoleh perspektif yang lebih luas. Nah, langkah selanjutnya itu menyiapkan instrumen penelitian. Agar proses pengumpulan data berjalan lancar, peneliti perlu menyusun pedoman wawancara atau daftar observasi. Selain itu, alat bantu seperti rekaman suara, catatan lapangan, atau kamera juga perlu disiapkan untuk mendokumentasikan data secara maksimal.
Nah, langkah selanjutnya yaitu melaksanakan pengumpulan data. Setelah semua siap, data mulai dikumpulkan dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu menghubungi partisipan dan meminta izin untuk melakukan wawancara atau observasi. Yang kedua, menggunakan teknik probing, yaitu menggali informasi lebih dalam selama wawancara. Yang ketiga, mencatat atau merekam data dengan teliti untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat. Yang keempat, menyesuaikan proses pengumpulan data jika ditemukan temuan baru di lapangan. Langkah selanjutnya, kita harus melakukan validasi. Agar data lebih kredibel, dilakukan validasi dengan beberapa teknik. Yang pertama ada triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber atau teknik. Yang kedua member check, yaitu meminta partisipan mengonfirmasi hasil wawancara. Yang ketiga ada audit trail, yaitu mendokumentasikan seluruh proses penelitian agar dapat ditelusuri kembali. Nah, langkah selanjutnya itu menganalisis data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya melalui beberapa tahapan. Yang pertama ada reduksi data, yaitu menyaring data yang relevan. Yang kedua ada kategorisasi, yaitu mengelompokkan data berdasarkan pola atau tema tertentu. Yang ketiga ada interpretasi, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan makna yang diperoleh dari data. Selanjutnya, langkah terakhir adalah menyusun laporan penelitian dalam bentuk deskriptif atau naratif. Laporan ini harus menghubungkan temuan penelitian dengan teori yang relevan dan ditulis secara sistematis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari prosedur pengumpulan data. Materi selanjutnya itu ada prosedur penyimpanan data. Prosedur penyimpanan data adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk menyimpan, melindungi, dan mengelola data agar tetap aman, mudah diakses, dan dapat digunakan kembali. Berikut adalah prosedur umum penyimpanan data. Yang pertama ada pengumpulan dan klasifikasi data, yaitu dengan tentukan jenis data yang akan disimpan, misalnya data kualitatif, kuantitatif, gambar, ataupun video. Ataupun ada juga kategorikan data berdasarkan tingkat sensitivitas dan kebutuhan aksesibilitas. Kedua, pemilihan media penyimpanan. Untuk penyimpanan fisik, hard drive, eksternal, flash drive, atau server lokal. Kedua, penyimpanan cloud, seperti Google Drive, OneDrive, Dropbox, atau server berbasis cloud lainnya. Ketiga, database teratur, seperti MySQL, PostgreSQL, atau sistem manajemen basis data lainnya. Yang ketiga, pengamanan dan enskripsi data. Pertama itu gunakan kata sandi atau sistem autentikasi ganda untuk akses data. Kedua, terapkan enskripsi untuk data sensitif agar tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab. Yang ketiga itu gunakan software keamanan seperti firewall dan antivirus untuk melindungi dari serangan siber. Yang keempat itu pembuatan cadangan atau backup data. Pertama itu lakukan pencadangan secara berkala itu secara harian, mingguan, ataupun bulanan. Ataupun yang keduanya itu simpan backup di lokasi yang berbeda, semisalnya satu di cloud atau satu di hard drive eksternal juga bisa. Yang ketiga itu gunakan sistem otomatis untuk memastikan backup dilakukan secara konsisten. Yang kelima, pengelolaan akses serta izin. Batasi akses hanya kepada pihak yang berwenang atau pihak yang Anda percayai. Gunakan sistem login untuk mencatat siapa yang mengakses atau mengubah data. Nah, penting juga ini agar kita tahu siapa yang mengakses data kita ataupun juga ada yang mengubahnya, agar kita tahu gitu. Nah, juga terapkan kebijakan hak akses berdasarkan peran pengguna. Dan keenam, pemeliharaan dan pemantauan. Periksa secara berkala kondisi penyimpanan data untuk mencegah kehilangan atau kerusakan. Perbarui perangkat lunak juga keamanan untuk melindungi dari ancaman baru tidak kita ketahui. Dan yang terakhir itu ada audit penggunaan data untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Yang nomor 7, retensi dan penghapusan data. Tetapkan kebijakan
tentang berapa lama data harus disimpan sebelum dihapus. Gunakan metode penghapusan aman seperti overwrite atau enskripsi untuk data yang tidak lagi diperlukan atau tidak lagi digunakan. Dan yang terakhir itu pastikan kepatuhan terhadap regulasi seperti GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi jika berlaku. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.